Ya, untuk sahabat-sahabat muda, teman-teman muda semuanya, tetap melek digital bagus, tetapi untuk urusan-urusan tanah ini, juga jangan dicuekin. Nah, bukan berarti ini menjadi urusannya orang tua saja. Suatu saat karena eranya sudah digital, maka bagaimana semuanya, bisa didigitalisasi. Power, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini masih sama saya Fangar dan kita bakal bahas barang mahal nih. Loh, kok bisa? Ya kan tanah soalnya. Tanah itu kata orang investasi yang lebih oke loh daripada emas. Gitu nggak sih? Dan sama Fangar sudah ada anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Bu Lela. Assalamualaikum, selamat datang. Wah, kita Waalaikumsalam. bahas barang mahal nih, Bu. Kita bahas tanah ya kan. Kata orang daripada nyimpen emas, nyimpen tanah aja gitu. Karena harganya pasti naik. Betul ya, Bu ya? Tapi jualnya susah, Bu. Kita kalau bahas soal pertanahan. Kenapa sih? Karena memang kalau masalah sengketa tanah itu ya, Mawar. Kalau kita lihat di berita-berita, waduh, itu isinya sengketa tanah itu bisa hampir tiap hari ada. Dan itu juga dialami oleh teman-teman Pemprov Jatim, Bu ya. Iya, Pertanyaan pertama nih, langsung tak totong mulai lah. Bisa sih, masalah sertifikat tanah itu bikin pusing. Ternyata yang pusing bukan cuma masyarakat ya, Pemprov juga pusing loh, Bu. Bisa, Bu. Kenapa nih, Bu? karena mahal. Oh, karena mahal. Iya, 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 iya. Karena barang mahal, Karena mahal jadi dibikin bikin pusing. Yang mau banyak. sengketa Iya, gitu iya, kan, iya, iya, karena iya. barang mahal. Coba barang yang nggak mahal kan. Sudah mahal terbatas loh ya. Udah mulai habis loh ini. Tanah ya nggak usah ngomong di Jawa Timur luas ya kan. Surabaya aja susah nyari tanah Iya, kosong iya, sekarang. iya. Jadi itulah yang sebenarnya bikin pusing. Karena yang mau banyak gitu Bu ya. Yang ngejar banyak. Jadi kayak ketika itu jadi sengketa, wah bisa panjang. Iya, Karena aset juga nanti. Kalau kita bicara sengketa, memang yang dihadapi teman-teman Komisi A selama ini apa, Bu? Kalau bicara sengketa lahan. iya, banyak lahan-lahan yang apa milik A Oke. gitu, lalu kadang mungkin belum kepake, akhirnya dipakailah dalam perjalanannya oleh si B Hmm. begitu. Nah, hak pakai dan seterusnya, hak milik. Nah, ini lama-lama yang make jadi Jadi betah, jadi betah. kerasan yang pakai ya. Iya, 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 iya. Iya, Biasanya seperti itu yang ditemui soal teman-teman iya, Komisi A, Bu, ya. iya. Jadi apalagi kalau apa namanya tanahnya tanah pemerintah Uh, gitu. Semakin rumit kehidupan kalau kayak gitu. Tanah pemerintah itu kan kayak sudah Eee milik rakyat, ini milik Tuhan gitu. Jadi, siapa saja bisa kalau sudah milik Tuhan kan, oh ini Tuhan itu kan Padahal harusnya tidak seperti itu, Bu. Bahkan kalau kita bicara aset pemerintah, karena disinggung sama Bu Lela, itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih besar lagi untuk masyarakat. Idealnya kan seperti itu, Bu ya. iya iya itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, Sudah tidak salah dimanfaatkan sih itu. kadang sih Ya, buat, apa ya, buat jualan, lama-lama awalnya mungkin buat, eee, apa, menjemur pakaian oke. gitu ya, lama-lama juga jadi Tempat hiburan, hunian, ya. nah ya gitu. Padahal harusnya bisa katakanlah disewakan untuk bikin jalan misalkan gitu kan Bu. Iya Dan wih, mana kan aset yang seperti itu luasannya pasti luas banget loh Bu. Kan nggak mungkin ya kan. Pemprov punya aset luasnya rumah subsidi kan nggak mungkin loh Bu. iya Pasti kalau kita bicara sengketa lahan yang sudah melibatkan tanah pemerintah, itu pasti hektaran. Iya, memang segitu luasnya. iya iya banyaklah, banyak, luas dan di banyak tempat, Oke, nggak cuma satu titik berarti Bu. nggak cuma di satu Sure. titik, banyak. Kenapa dia bisa sampai bertahun-tahun tanpa kejelasan? Serumit itu kah? Iya kalau, sepanjang ini yang datang ke Komisi A ya, kalau keluhan dari pemerintah sih, eee sudah dipakai lama oleh masyarakat, akhirnya masyarakat juga minta, perlindungan kepada anggota DPRD begitu ya, "Kami sudah lama makainya, kami sudah begini-begini dan seterusnya, sudah membangun apa dan seterusnya." Sementara mungkin saat
Pemprov membutuhkan, kan ini nanti ada penegakan perda, ada Satpol PP, ada dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian, yang bikin rumit. Kecepet di tengah berarti nih teman-teman DPRD ini ya. Di satu sisi juga jadi penyambungnya masyarakat, Iya, tapi betul. di satu sisi ini tidak sesederhana itu. Itulah yang kenapa bikin urusan sengketa tanah, apalagi sama pemerintah jadi bulet bu ya, nggak Betul. jelas. Bertahun-tahun jadi susah gitu kan. Iya. Benar yakin juga banyak loh tanah sengketa yang sudah diwariskan. Tahu, nah pasti banyak banget kan bu, diwariskan ke anaknya. Ternyata ini bukan warisannya bukan tanah yang aman, maksudnya aman adalah Iya, bebas milik sengketa. ya. Iya kan, malah ternyata ini malah jadi sengketa karena rumitan itu tadi. Ada banyak kasus yang seperti itu. Well, Banyak sih tidak, tapi ada. ada seperti itu Ada. ya. Terus kalau kayak gitu peran DPRD jadi ini kecil-kecilannya yang pasti. Belum lagi apesnya nih ya, kalau yang disambati itu dapilnya loh. Kan tambah Nah, rumit kan. itu ya tambah Iya, rumit. Bu, saya ini dari dapil Panjenengan. Ini tanah saya Betul. sekitar sama pemerintah pripun, Bu. Nah, Peran teman-teman DPRD yang kejepit di tengah ini kayak gimana, Bu? tuh yang satunya minta si ini ibu kami ini kami akan mengawal betul. Nah, yang satu juga begitu. Akhirnya kami, "Hmm, Selama ini, Bu, yang sudah dilakukan terus gimana, Bu? Kan nggak mungkin dijawab ya, Bu. iya mediasi memang Mencoba mediasi. mencoba memediasi. Oke. Nanti ya kalau apa ya, solusinya akhirnya dikasih solusi dengan janji lagi, dengan apa namanya, ada sih tanah pemerintah juga yang tidak dipakai, nah akhirnya kayak gitu, yang ini mau dipakai lah, yang begitu-begitu kan akhirnya kan, bukan solusi yang ini, tapi solusi ya dengan janji lagi di Ada iya. solusi yang bisa benar-benar clear gitu misalnya. Misalkan katakanlah, ya bolehlah kamu mau tempatin di situ. Tapi kamu harus beli, harganya dikasih murah. Itu mungkin nggak sih sebenarnya, Bu? Ya kalau tidak mendesak mau dipakai dan di wilayah-wilayah strategis bisa, Nah, Mas. Ya, oh, kadang kan yang kayak gitu kan mendesak dipakai dan wilayahnya di wilayah strategis misalnya di dekat perkantoran. Nah, oke. di pinggirnya perkantoran kan biasanya di belakang gitu suka ada ditempati lah Jadi begitu. rumit seperti itu jadinya, Bu ya. Ya. Kalau misalkan kita bicara pertanahan, itu kan harusnya ada kayak apa sih istilahnya buku kreatif gitu, Bu ya. Ya. Iya kan? Yang dipunyain desa. Apa datanya nggak solid, Bu, yang dari antara datanya desa, datanya kelurahan, datanya pemerintah, ini apa nggak bisa, loh ini loh, kalau by data ini punya aku, gitu. Apa nggak bisa seperti itu? Kan harusnya jadi lebih simpel nggak sih, Bu? Ya harusnya memang lebih simpel, seandainya, memang semua ya dimulai dari administrasi yang tertulis gitu ya. Jadi, sesuatu yang tidak tertulis kemudian, turun-temurun begitu ya, baik itu turun-temurunnya, wilayah yang apa, yang tidak teradministrasi itu gitu. Akhirnya mewarisi hal-hal yang tidak jelas, yang awalnya, apa ya, Wah, sudah salah, yang membuat kesalahan orang-orang tua kita itu sudah tidak ada lagi, tinggal ke bawahnya anak cucu lah, kira-kira seperti itu. Lalu akhirnya ya anak cucu ini yang kemudian, ini bingung juga warisan ya. iya, ini warisan dari orang tua saya, tapi dulu tidak sempat membukukan misalnya, atau memang, secara administrasi dulu memang nggak tahu negonya bagaimana, begitu ya kalau dengan pemerintah. Tapi sepanjang kalau kayak pemerintah desa begitu, pemerintah desa, kepala desa dalam hal ini memang perpanjangan dari pemerintah ya, apa, pemerintahan yang paling kecil itu ya di desa, ya kasusnya ya yang tidak terbukukan. Kalau sepanjang administrasinya masih ada, ya itu insyaallah. Celakanya ada yang jumlahnya cukup signifikan jangan-jangan yang tidak tercatatkan itu. Iya. Wis kadung salah kedaden kalau kata orang Jawa, Bu ya. Iya, kadang kan ya malas juga sih, saya tidak tahu ya, ya malas juga mengurus administrasi itu kan perlu pengawalan, perlu waktu, perlu, dan lain sebagainya, apalagi, eee, menghadirkan para pihak, nah yang begitu-begitu. Ini loh masalahnya ternyata. Jadi ya pesan moralnya adalah kita nggak boleh malas ngurus administrasi, Bu ya.
Ribet Ya, memang, tapi nanti ke depan itu bisa jadi bikin langkah lebih enak. Apalagi kalau itu soal tanah, ketika ya, ya ini akhirnya di awal sudah salah, ditarik terus jadi tambah salah gitu kan, Bu. ya semuanya kan soal administrasi. Kadang kita ya akte kelahiran itu masalah administrasi gitu. Nah, itu. Gitu. Nah, masalah pernikahan juga jas administrasi hanya iya begitu. Tapi Dampaknya ke sana, nah, dampaknya bisa sama dengan luas. tanah juga. Oke. Padahal jadi penasaran nih, Bu. Daerah mana toh di Jawa Timur, Bu, yang paling sering muncul gitu kan antara pemerintah dan masyarakat ini ada gesekan soal misal. Kalau saya sih keluhan ya di dapil. Oh, tidak. Kalau Itu saya, cukup banyak, Bu. ya ada lah, ada di dapil ada. Tapi ya sejauh ini yang biasanya datang ke ke ini ya ke DPRD itu mintanya tuh Madura ya. Ya, inilah. Jadi ternyata cukup banyak juga wilayah di Jawa Timur yang masih ada clash ya kok. Sebentar, terlalu ekstrim bahasanya. Ada ketidaksinkronan gitu ya. Nanti saya ditegur lagi, saya mulai lah bahasanya terlalu ekstrim. Jadi ada ketidaksinkronan antara pemerintah dengan masyarakat dan perlu dimediasikan. Ini cukup banyak ternyata. Ya. Kalau kayak gitu, masyarakat harus mengadunya, caranya gimana? Tapi jangan dijawab sekarang. Kamu jangan kemana-mana ya, Pak Wan. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya, Mawar. Masih di podcast Suara Rakyat dan masih sama Pandar dan Bu Laila, Bu. Kita harus berhadapan dengan masalah pertanahan. Terus masyarakat tadi mau lapor. Kan tadi pertanyaan saya terakhir itu, Bu. Lapornya ke teman-teman Dewan ini caranya pripun, Bu? Bapak langsung ke Indrapura. Ya biasanya begitu bersurat, ada yang bersurat. Oh, Biasanya kan kalau kelompok-kelompok masyarakat gitu itu ya eh, biasanya ya bersurat kemudian minta audiensi dengan oke. eh, komisi A, kadang ya lewat fraksi nanti pengen minta apa disambungkan dengan eh, komisinya karena kadang kan yang datang kalau sudah datang gitu ya jadi bahasanya kan tidak hanya minta dibahas tanah aja nah dan lain-lain biasanya begitu ya kalau bersurat kemudian ada yang datang ada juga yang via Cak, gitu, Bu. chat gitu ya ke anggota di dapilnya masing-masing kadang begitu. Bisa langsung datang bisa. Jadi kalau ada yang bilang bisa nggak dilayani, bukan nggak dilayani, alurnya memang seperti itu. Kan semua butuh proses, Bu ya. Nggak bisa datang langsung diaudiensiin ya nggak mungkin. Kan Iya, semua ada prosesnya. betul. Soal tanah nih, ini kan pasti rame ya kalau di media-media. Mafia tanah. Itu Mmm. mitos atau realitas, Bu? Ya kan? Dia bilang, mafia tanah, mafia tanah ini. Ada beneran dah, Bu. Gitu jadi. Nah, mesti kan kalau Fana nggak salah ingat, teman-teman bagian hukum Pemprov itu kan juga merasa punya satu satu tim yang mengadvokasi, membantu masyarakat yang Ya, kena mafia tanah gitu kan, Bu. ya kalau memang ada keluhan-keluhan atau apa ya, bersinggungan dengan hukum lah ya kalau, masyarakat memang ada di bagian hukum, pemerintah Provinsi Jawa Timur itu, memfasilitasi dan memberikan apa namanya, bantuan bantuan hukum ya bagi masyarakat. Ya kadang kan macem-macem ya di, di daerah, di kampung, desa, dan lain sebagainya itu bantuan hukum masih sangat diperlukan, oleh masyarakat. Ya ada tanah, ada juga ya kasus-kasus hukum yang lain lah, Oke, jadi sebenarnya ada bagian hukum bantuannya itu kalau misalnya heeh, ada bermasalah dengan hukum, misalnya ada sengketa itu bisa minta bantuan ke oke. Saya kira selama ini Fana salah lagi ya, salah mengira lagi nih ya, Pak Or. Memang seuzon aja hidup ini kan. Saya selama ini ngira bagian hukum itu cuman akan ngebantuin Pemprov aja, akan membantu Pemprov saja ketika Pemprov ada masalah hukum. Enggak ternyata. ya. Ya, bahasanya memang bantuan hukum bagi masyarakat miskin gitu. Tapi ya Oke. saya cenderung tidak memakai kata miskin. Iya, karena kan masyarakat luas gitu kan. Iya, masyarakat luas. Kadang kan ya tidak miskin, tapi kan apa namanya tidak tahu, tidak cukup
banyak pengetahuan tentang Yes, hukum betul. gitu. Di Dapil Bulailah, pernah nggak ada masyarakat yang mengadu ke panjenengan terkait mafia tanah ini? Belum sih. Jangan sampai lah Bu, kalau bisa Bu. Karena kasusnya kan banyak ya kan, jangan Iya. sampai lah. Karena ya ternyata masalah tanah ini juga ada mafianya yang kita juga kadang bingung gitu kan. Siapa sih yang terlibat? Ya kan? Kok bisa? Tapi kalau dibilang di pencatatan lemah ya itu celahnya apa berarti Bu? Ya, Oke. makanya ya bagian dari bantuan hukum juga seperti itu. Bagaimana mengadministrasikan dengan baik. Nah, itu kan bantuan hukum yang apa dimitigasi dari Iya, awal supaya ya tadi menutup celah-celah bagi orang-orang yang ingin berniat tidak baik. itu harus ditutup celahnya gitu kan. Teman-teman bagian hukum Bu, ketika hearing dengan teman-teman Komisi A, laporan mereka soal mafia tanah sering muncul atau bagaimana Bu? Malah jangan-jangan ya kan seuzon lagi kan, tapi nggak apa-apa, tak tanya aja ke mulai lah. Jangan-jangan ada aset Pemprov juga yang dalam tanda petik bersengketa dengan dugaan oknum mafia. Bu? Eh, Sejauh ini belum ada sih dari laporan dari teman-teman hukum atau OPD-OPD yang lain yang kemudian bersinggungan atau berkasus hukum dengan belum Untungnya belum ya, berarti masih aman. belum apa memang tidak Belum atau laporannya belum masuk gitu belum kan. masuk Iya belum kan, masuk. agak berat loh ini karena masalah karena ya tiba-tiba hilang gitu, tiba-tiba sertifikatnya Nah, muncul punya orang lain gitu kan. nah, Ketika muncul fenomena-fenomena seperti itu pula, sistem lemah, mungkin nggak jadi alasannya. Ketika sistemnya lemah gitu. Atau hanya karena ya bukan lemah sistemnya, tapi kan dulu memang belum solid sekarang ya. atau pripun kalau menurut Bu Laila. Menurut saya kalau yang pertama sih apa sosialisasi hukum ya itu yang kadang masyarakat awam ya jangankan masyarakat awam kita kita aja kalau mau beli apa perumahan di Surabaya kita kan takut juga. Ya, Nah nanti ada double sertifikat dan lain sebagainya betul. maka kan kita was-was begitu kan. Nah itu apa bagian dari sosialisasi hukum, Hmm, bagaimana, mensosialisasikan atau bantuan hukum lah pada masyarakat itu sangat sangat oke. diperlukan. Kalau sudah bantuan hukum ya setidaknya ada kepekaan lah Hmm. ya, dari masyarakat supaya, nah ini kira-kira wah kalau kalau sudah ada was-was berarti kan dia akan berkonsultasi. Ke siapa Bu kalau gitu Bu? Kalau kita bicara sosialisasi. Ini kan berarti kan saya aja belum pernah dengar dan saya yakin Fadar nggak sendirian. Banyak empower lain yang belum tahu kalau bagian hukum ini punya program seperti itu yang sangat Iya berguna, Bu. iya Itu tugas siapa nih, Bu, untuk bisa apa ya, nge-publish ini ke masyarakat iya supaya iya mereka tahu. tentunya pemerintah Hmm, pemerintah ya sebagai ya, tumpuan masyarakat. Tentunya pemerintah dan, kami DPRD ya harus nge-push itu supaya masyarakat, paham, bisa walaupun ya melek hukum lah ya, iya, melek hukum, tahu hukum apa yang harus disikapi ketika misalnya harus membeli tanah, langkah-langkah apa saja yang harus ini misalnya, oke, oke. supaya tidak tersandung hukum dan ya dan lain sebagainya. Kenapa belum, Bu? Kenapa sosialisasi terkait itu belum dilakukan? Bukan masalah sumber daya kan, Bu? Atau apa lagi? Sudah dilakukan. Oh, sudah, Bu, ya? Iya Untuk sosialisasi ke iya, masyarakat itu? sudah dilakukan, cuman memang, kalau kami sih, dapat itu dari bagian hukum Oke. selalu kami di dapil kami, itu entah, 1 tahun itu 2 kali di satu kabupaten gitu Hmm, ya. Saya kan 2 kabupaten, di Lumajang 1 atau di Jember 1 itu, selalu diberikan oke. oleh bagian hukum Itu ke teman-teman satu Komisi A. tahun sekali itu untuk satu orang anggota DPRD atau semua yang dari dapil sana, Bu? Satu orang Eee, satu? Ya dapat biasanya wabil khusus yang ini ya, yang teman-teman di Komisi A ya, karena kita tahu Oke. ini ada begini-begini maka, "Oh siap Pak," begitu, "Siap Bu," gitu untuk Punten kan kurang berarti jumlahnya secara kuantitas loh, Bu. iya secara Secara kuantitas. kuantitas kan kalau kita bicara masalah tanah, apalagi untuk wilayah-wilayah yang
akses pendidikannya mungkin pada waktu itu belum semaju daerah lain ya gitu kan. Kalau cuma diinjek sekali, 2 kali kan kurang tuh, Bu. Ya, ya. Ya itu memang eh apa ya? Ke Heeh. kami ya segitu. Nanti kita minta Oh, masih ada fasilitas-fasilitas seperti maksudnya itu ya? ya kami sebagai anggota Komisi A kan tentu harus mensosialisasikan ya salah satunya ya di yang bagian hukum. Mhm. Salah satunya juga karena mitranya misalnya pemerintahan, pertanahan ya Pak, nahan atau tadi, atau misalnya tentang apa, di BKD, pokoknya yang sesuai dengan, eee, komisi komisi A. Tentu, apa, kayak bagian hukum itu pasti akan memberikan kepada kami mau bicara Oh, hukum iya. apa di dapilnya. Kalau programnya apa namanya, programnya bagian hukum sendiri, tentu dengan bagian hukum di kabupaten kota masing-masing ada yang Sinergi gitu, Bu, iya, ya? Oke. ada, gitu. Karena memang khawatirnya itu nggak connect, Bu, Iya, gitu kan. Nggak connect ini kan jadinya malah rugi di masyarakat. iya, Masih soal mafia tanah nih, Bu Laila. Digitalisasi ini kan lagi gencar, Bu. iya, Saya kemarin sempat lihat di sosmed saya, sertifikat itu mau dielektronikan. mmm, Menurut Bu Lela itu bisa mempersempit ruang sengketa tanah iya. nggak ke depannya? Saya mendukung itu kalau ada yang begitu, Oke. ya misalnya ada yang elektronik tadi ya, yang nah dan itu tidak bisa di Bisa dihack gitu, Bu, ya? iya, kira-kira seperti itu. Jadi lebih solid gitu kan, lebih Betul, aman lah safety-nya. Karena kalau kita bicara soal tanah, ternyata masalahnya bukan cuma masyarakat dengan mafia tanah, tapi pemerintah dengan masyarakat juga berpotensi ada gesekan. Jangan jadi semakin menarik nih, Bang. Kamu jangan kemana-mana deh. Soal tanah ini penting ya, tetap di podcast suara rakyat. Lanjut lagi di podcast suara rakyat sama Mawar. Terakhir, Fadar nanya ke Bu Lela nih soal e-sertifikat untuk iya. sertifikat tanah, Bu. Itu kan berarti petanya kan harus solid, Bu, ya. Kan kalau e-sertifikat, petanya berarti bisa di-zoom di sertifikatnya gitu kan. Ya, ada sesuai dengan Betul. haknya gitu Iya, ya. kan bisa langsung dilihat gitu kan. Kita digital di Jawa Timur memang sudah aman, Bu. Eh, Oh, prosesnya, on Bu, ya. proses ya. Semuanya insya Allah ke depan akan digitalisasi itu akan semuanya di Oke. Under Kominfo berarti ini, Bu, ya. Under OPD-nya Kominfo. iya, Kominfo, Oke. di bawah Kominfo. Kalau kan memang kita bicara soal peta digital ya memang nggak bisa cepat, Bu, ya. Iya, Ini kan kan programnya ada kolaborasi kan, kolaborasi betul. antara OPD yang satu dengan OPD lain. Dan Jatim itu luas. Itu Iya. kan kendala lain itu. Udah luas banyak pulau juga. Kayak misalkan di Madura kepulauan juga banyak gitu kan. Dan itu akan jadi satu stakeholder sendiri. Ya semua wilayah punya pulau sebanyak Jawa Timur gitu kan. Untuk wilayah di Pulau Jawa. Nah, kalau sudah demikian ketika peta digital itu sudah on proses. Berarti aparat desa juga harus proaktif dong, Bu. Iya, tentunya tentunya karena semua itu kan dimulai dari Kakak kan, Mm-mm. di wilayahnya di Mm-mm. mana, kemudian kan sertifikatnya itu tanah itu posisinya di mana kan tentu melibatkan, pemerintahan terkecil. Itu dia, nggak boleh mereka cuman, "Wis pokoknya sih tak tanda tangan ini," nggak boleh tau, Bu, ya. Iya, Itu harusnya jangan, karena kuncinya ada di sana dulu untuk supaya tidak terjadi masalah. kalau saya apa ya, mengandaikan, membayangkan itu ya masih belum ada laporan sih dari Kominfo atau dinas-dinas terkait, tapi ya karena mungkin karena on proses itu tadi ya, saya kok, eee, seperti halnya sekarang zonasi itu loh, Mas. Oke, Nah, zonasi sekolahan, Bu, ya? zonasi sekolah. STMB? Nah, itu Oke. kan by digital, Heeh. by apa ya, dari jarak ke rumah ke sekolahnya kan Iya. kayak digital Heeh, semua kan bener hari bener. ini. Nah, saya kira juga, semua tapi wilayahnya nanti desa gitu. Oke, wah ini visinya menarik sih, Bu. Ketika
di PD lain dia sudah bisa nih ya, di Iya, sektor pendidikan udah bisa. Harusnya ketika ini ditarik ke sektor lain, betul. ya nggak dikendala dong, Bu. Iya, insya Tinggal Allah. proses. Karena kan Iya, kalau zonasi sekolah itu kan tidak lebih rumit daripada pertanahan. iya. Kalau pertanahan ini sebelahnya punyanya siapa, sebelahnya punyanya siapa, itu kan harus clear, Harus Bu. ya Bisa, garis, batas, dan lain betul, sebagainya. bisa menimbulkan masalah baru kalau itu nggak diurus gitu kan. Nah, sayangnya nih, mulailah anak-anak muda Gen Z seumuran saya, milenial seumuran saya itu kalau kita bicara urusan tanah bilang, "Ya itu urusannya orang tuaku, gak melok-melok." Nah, mindset ini itu banyak, Bu. Kadang juga orang tuanya, "Wis gak usah melok-melok, lah pusing ngurusi tanah, ngurusi Ah, bapak, ben ngurusi ibu." Nah, yang kayak gini-gini nih gimana, Bu? Masyarakatnya sendiri yang kadang iya, nggak sadar bahwa sedini mungkin itu harus dikasih pemahaman soal pertanahan. iya, ya harus melok-melok Nah, gitu itu ya. dia, gitu kan. Heeh. Ya karena memang eh, warisan ya, warisan tanah itu biasanya warisan karena sejauh ini kalau masih generasinya milenial-milenial ini masih masih belum bisa apa, saya aja untuk mewarisi tanah belum, tapi dari orang tua sudah ada warisan. Nah, itu dia. Orang tua mewarisi tanah, tapi kita masih belum mewarisi. Nah, itu dia. Karena kan tanahnya Nah, udah semakin habis, Bu. ya tanahnya semakin Betul, habis. angkatan saya mau beli tanah bingung gitu, Bang. Lah, ini udah punyanya orang, nggak bisa tak ngapli kan gitu kan, Bu. Nah, Ya, tapi celakanya karena itu tadi, Bu, dianggap ini urusan orang urusan tua, orang tua. kita nggak tahu asal-usulnya. Tiba-tiba datang, "Loh, ini tanahnya Pemprov Ngapunten. Oh, ini tanahnya BUMN Ngapunten." Lah, ini kayak gimana, Bu? Edukasinya kan berarti tidak sekompleks, tidak sesimpel, ya udah urusan tanah itu kamu harus A, B, C. Tapi kan kita juga untuk track record historinya loh, Bu. Ya, dengan kemudahan-kemudahan digital itu, makanya kan memang dunianya anak-anak muda sekarang kan digital gitu. Jadi kalau harus datang ngurus-ngurus ke dinas-dinas, datang dan lain sebagainya itu mungkin apa ya, ada keengganan tersendiri, malas datang, malas ya Repot gitu mungkin ya. memang malas repot, malas Ya, ya, bertatap ya, muka ya. dengan orang gitu kan. Lebih baik bertatap muka dengan Bayar gitu. iya, Video call nggak apa-apa, heeh, video call nggak iya, apa-apa. Kita kalau udah punya rumah kan kayak iya gitu. iya, Iya, kira-kira iya, iya. begitu kan sudah iya dunianya begitu. Kalau kayak gini PR-nya berarti ke OPD lain nih, Bu. Dinas PMD di Pemprov ada tuh, Bu ya. Ada, Nah, iya. ini kan berarti harus mau mendorong pemerintah desa untuk, ayo kamu juga digitalisasi karena masyarakatmu tentunya sudah beda Iya gitu kan. iya. Nah, sejauh ini dengan teman-teman PMD itu seperti apa, Bu? Memang itu yang bikin di antaranya bikin prosesnya agak lama ya, karena memang dari, dinas pemerintahan, terus kemudian ada pemerintahan desa, ada Kominfo dan lain sebagainya itu sinergi dari beberapa OPD gitu, yang koordinasi-koordinasi dan lain sebagainya untuk membuat, satu program ini juga, apa ya, tidak mudah lah. Mengkoordinasikan lintas OPD itu jadi tantangan tersendiri berarti mulai ya. Iya. Bisa tuh kan harusnya sama kerja sama temen BM. Ya karena koordinasinya kan tentu tidak semudah misalnya di, dinas pendidikan yang tentu saja tidak melibatkan Pihak banyak lain. pihak ya. Oke. Dinas pendidikan hanya, bagaimana zona ini sekolahnya di sini, kalau di sini kan hanya itu ya. Kalau ini, ya karena memang rumitnya tadi batas-batasan dan lain sebagainya kan itu melibatkan, eee, apa, biro pemerintahan. Nah, kemudian ada dinas PMD juga dan lain sebagainya. Ya tentu, biro hukum juga akan nanti punya peran juga di situ, banyak. Ini kalau ya saya mikirnya polos Bu ya. Kondisi ideal. Bukankah harusnya tidak ada sekat antar OPD Bu? Ya udah mau koordinasi sama biro hukum ya tinggal berangkat gitu kan, tinggal meeting. Kalau tidak sesederhana itu dinamika di pemerintahan itu. Ya memang, kita punya namanya biro organisasi ya, Hmm. yang itu apa, mengorganisir dari, apa, OPD satu ke OPD yang lain. Ini juga, nanti Tantangannya di iya situ berarti ya. harus iya harus ada, apa ya, koordinasi-koordinasi itu juga melalui
biro organisasi itu tadi. Oke, dan itu dikawal oleh teman-teman Komisi A Iya, supaya nggak salah kedaden gitu kan. iya. Oke, karena Nah, karena kebetulan ya memang itu ada di mitra biro organisasi, biro hukum, kemudian biro pemerintahan yang ada juga di situ PMD, dinas ya PMD, ada dinas Kominfo juga mitra Komisi A. Nanti ya Komisi A mestinya bagaimana mengajak yang terkait ini untuk duduk bersama. belum lagi nanti masalah selanjutnya, Bu. Kepala desanya yang nggak siap. Ya kan? SDM. Betul. Kalau kita bicara sistem, sistemnya sudah dibangun oleh teman-teman Pemprov. Tapi di bawah ternyata kadesnya ngapunten Kang, misalnya. Bingung aku, suruh sini aja lo orangnya. Salah baru kan, Bu. Terus gimana, Bu? Kalau kita bicara kondisi ideal yang punya banyak obstacle, punya banyak tantangan, salah satunya sumber daya itu tadi, Bu. Ya nanti Pak Kades bisa inilah, Belajar bisa ya, Bu ya. ya bisa belajar, bisa eh, ambil jasa dari Oke. tenaga lain. Pada prinsipnya memang jadi pejabat itu harus cerdas ya. Ya, Jangan mau jabatannya toh, tapi juga update ilmu juga penting karena dinamikanya betul. berubah ya Bu ya. Ya, Dinamikanya berubah begitu cepat. Nah, harapan Bu Laila buat anak-anak muda di Jawa Timur, buat empower misalkan untuk bisa gimana caranya mereka paham soal waris tanahnya, gimana caranya mereka supaya tidak terjebak sengketa itu pripun, Bu? eh, ya untuk sahabat-sahabat muda, teman-teman muda semuanya eh, tetap melek digital bagus, tetapi untuk urusan-urusan tanah ini juga jangan dicuekin. Nah, bukan berarti ini menjadi urusannya orang tua saja. Suatu saat karena eranya sudah digital, maka bagaimana semuanya bisa didigitalisasi. Itu dia. Jadi kamu nggak boleh abai, kamu tuh nggak boleh nggak ngerek masalah tanah karena apa? Kan jadi masalah. Yang ditanya pertama itu adalah historinya ya Bu ya. Ya, Ketika kamu nggak tahu terus tolak-toleh lah ya ini yang jadi masalah tanah bisa hilang satu gitu kan. hilang. Yang kedua kalau itu ya mereka sengketanya dengan pemerintah jadi panjang nggak selesai-selesai karena pemerintah juga nggak berani asal ya Bu ya. Nggak berani asal, karena Ketika itu milik masyarakat. ketika kamu bilang loh ini pokoknya dari punya aku tapi kamu tidak bisa menjelaskan asal usulnya pemerintah juga nggak akan langsung ambil. Iya di sisi lain mari-mari masalahnya gitu Bu ya. Terima kasih loh Bu Lela, ini insight-nya Ya, sangat luar biasa. Masalah tanah kamu harus sebar ini dimanapun ya yang mau. Soalnya masalah tanah ini urgensinya tinggi ya. Yang kamu mungkin waktu kecil dikasih tahu sama orang tuamu karena dalam tanda petik urusan orang tua. Begitu kamu dewasa, kamu ngerti historinya. Nah ini harus kamu sebar supaya makin banyak yang tercerahkan. Terima kasih sekali lagi Bu Lela. ya, Panel pamit ya Mawar, Bu Lela juga pamit. ya. Jangan lupa kamu klik Makasih semuanya. tombol like sama subscribe biar kamu bisa dapat update podcast suara rakyat berikutnya. Have a good day. Bye bye.